keperawatan berbasis komunitas. Stimulus baru untuk praktik keperawatan berbasis komunitas. Pertama yaitu karena pasien menghabiskan lebih sedikit waktu dalam rangkaian perawatan akut. Ada kebutuhan yang semakin besar untuk menyelenggarakan layanan perawatan kesehatan di mana populasi tinggal, bekerja, dan belajar. Selanjutnya, seiring berkembangnya kemitraan perawatan kesehatan komunitas, perawat berada dalam posisi strategis untuk memainkan peran penting dalam pemberian perawatan kesehatan dan untuk meningkatkan kesehatan komunitas. Fokus keperawatan berbasis komunitas. Pertama, promosi kesehatan. Kedua, perawatan restoratif. Ketiga, pencegahan penyakit. Perawatan berbasis komunitas. Pertama, model perawatan untuk menjangkau dalam komunitas, berfokus pada individu dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Dua, terjadi di luar fasilitas perawatan kesehatan tradisional. Tiga, menyediakan layanan untuk kondisi akut dan kronis. 4. Masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh A. Kebijakan politik dan tindakan perawatan yang terjangkau. B. Faktor penentu sosial kesehatan. C. Meningkatkan kesenjangan kesehatan. D. Ekonomi. Mewujudkan penduduk dan komunitas yang sehat. Inisiatif orang sehat, yaitu menetapkan keperawatan kesehatan yang berkelanjutan. 2. Orang Sehat 2020. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup dan untuk menghilangkan disparitas kesehatan melalui peningkatan penyediaan layanan perawatan kesehatan. Peningkatan penyampaian perawatan kesehatan. Peningkatan pengiriman perawatan kesehatan terjalin melalui 1. Penilaian kebutuhan perawatan kesehatan terjadi melalui keluarga dan komunitas. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kesehatan masyarakat kebijakan. 3. Peningkatan akses perawatan. Peningkatan penyampaian perawatan kesehatan. Pertama, perawatan kesehatan tersier. 2. Perawatan kesehatan sekunder. 3. Perawatan kesehatan premier. 4. Layanan preventif klinis. 5. Layanan perawatan kesehatan berdasarkan populasi. Studi kasus. 1. Kim Calahan adalah mahasiswa dalam kesehatan masyarakat kursus perawatan. Dia bekerja di sebuah komunitas pelayanan keperawatan di dalam kota besar. Sebagian besar pasien dalam agensi ini adalah imigran Bosnia. 2. Sebuah prakarsa kepedulian utama dalam lembaga ini adalah pemeriksaan dan imunisasi anak untuk mendapatkan anak siap memasuki sistem sekolah umum. 3. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi Kim ketika memberikan perawatan kepada populasi ini? Studi kasus. 1. Kendala bahasa dapat menjadi kendala bagi imigran yang mengakses perawatan kesehatan. 2. Keaksaran, hambatan dan kurangnya pengetahuan mengenai promosi kesehatan dan penyakit dapat berkontribusi terhadap tantangan ini. Determinan sosial kesehatan. 1. Biologi dan genetika. 2. Perilaku individu. 3. Lingkungan sosial. 4. Lingkungan fisik. 5. Layanan kesehatan. Kesehatan kesenjangan. 1. Negatif mempengaruhi kelompok orang yang memiliki pengalaman sosial atau ekonomi yang secara sistematis rintangan untuk kesehatan. 2. Perbedaan yang dapat dicegah dalam beban penyakit, cedera, kekerasan, atau peluang untuk mencapai kesehatan yang optimal yang dialami oleh masyarakat populasi yang kurang beruntung. 3. Hasil dari kemiskinan, ancaman lingkungan, memadai untuk akses kesehatan, perorangan, dan faktor perilaku atau ketidaksetaraan pendidikan. Perawatan kesehatan masyarakat. 1. Perawatan kesehatan masyarakat membutuhkan pemahaman A. Kebutuhan populasi. B. Faktor yang mempengaruhi kenaikan jabatan dan pemeliharaan kesehatan.
C. Tren dan pola mempengaruhi penyakit dalam populasi. D. Faktor lingkungan berkontribusi pada kesehatan dan penyakit. E. Proses politik yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Komunitas keperawatan kesehatan. Perawatan kesehatan masyarakat. Pertama, praktek keperawatan di masyarakat. Fokus utama, perawatan kesehatan bagi individu, keluarga, dan kelompok dalam komunitas. Tujuan, memelihara, melindungi, mempromosikan, atau memelihara kesehatan. Perawat ahli kesehatan masyarakat. 1. Memahami kebutuhan masyarakat atau masyarakat. 2. Gunakan keterampilan berpikir kritis untuk menerapkan pengetahuan. 3. Memahami sumber-sumber. 4. Membangun hubungan dalam masyarakat. 5. Apakah responsif terhadap perubahan dalam masyarakat? Perawat berbasis masyarakat. 1. Melibatkan perawatan akut dan kronik. 2. Peningkatan kapasitas individu untuk perawatan diri. 3. Mendorong otonomi. 4. Menggunakan pemikiran yang kritis. 5. Mengurangi biaya. 6. Menyediakan akses langsung kepada perawat. Populasi yang rentan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, orang tua, orang-orang yang tunawisma, populasi imigran, orang-orang yang suka menganiaya, pelaku penyalahgunaan zat, orang dengan penyakit mental yang parah. Studi kasus. 1. Kim dan teman-teman sekelasnya melakukan penilaian tentang kebutuhan dan praktek perawatan kesehatan masyarakat. 2. Ini adalah komunitas dekat yang menghadapi banyak tantangan, meskipun penyakit kronis tidak ada dalam populasi ini. 3. Praktik perawatan kesehatan pencegahan umum, termasuk pemeriksaan yang baik dan pemeriksaan dasar tidak ada. 4. Bagaimana Kim bisa meyakinkan penduduk ini akan pentingnya perawatan yang baik? Studi kasus. Membangun hubungan baik dengan pasien dan keluarga tersebut. 2. Memahami aktivitas sehari-hari keluarga pasien. 3. Intervensi desain atau promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Quicks. Dalam mengidentifikasi, membutuhkan kebijakan kesehatan dan pengembangan program kesehatan dan layanan. Fokus terhadap beberapa elemen. Penilaian komunitas. A. Struktur. B. Orang atau pasien. C. Sistem sosial. D. Lingkungan hidup. E. Semua benar. Kim mengidentifikasi para pimpinan komunitas untuk menjadikan beberapa orang penting dalam program pendidikan. Kim menghabiskan waktu selama 12 minggu dengan agensi komunitas dan pimpinan untuk menjelaskan bagaimana klinik menyediakan pelayanan dan kenyamanan dalam pelayanannya. Kim juga mempresentasikan informasi di 3 rumah. Peningkatan terhadap tercatat dalam pelayanan termasuk melewatkan janji temu atau kunjungan. Penilaian masyarakat. Komponen-komponen penilaian sistematis pengumpulan data masyarakat untuk memonitor status kesehatan penduduk yang menyediakan informasi tentang kesehatan masyarakat, komponen struktur masyarakat atau lokal orang. Sistem sosial menilai individu dalam konteks masyarakat. Satu keluarga dengan orang tua tunggal di komunitas itu adalah Katrina Dudek yang berusia 30 tahun dan kedua anaknya usia 3 tahun dan 6 bulan. Kim dan perawat kesehatan masyarakat bekerja dengan Mrs. Dudek untuk menentukan kebutuhan perawatan kesehatan anak-anak dan dirinya sendiri. Sejauh ini, Mrs. Dudek dan anaknya tidak mendapatkan perhatian. Kim dan Mrs. Dudek membahas seperlunya imunisasi anak-anak dan menetapkan itu sebagai tujuan. Takut tentang memberikan sejarah imunisasi tentang anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan Kim? Membangun hubungan yang kuat dan peduli dengan pasien dan keluarga mereka, memahami kegiatan sehari-hari kehidupan keluarga, merancang intervensi untuk meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit. Contoh kuis cepat. Dalam mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan dan layanan program kesehatan, sebuah penilaian masyarakat berfokus pada unsur mana dari elemen-elemen berikut ini? A. Struktur. B. Orang. C. Sistem sosial. D. Lingkungan. E. Semua di atas benar.
Jawabannya adalah semua hal di atas benar. Studi kasusnya, Kim mengidentifikasi para pemimpin masyarakat untuk melayani sebagai orang-orang kunci dalam program pendidikan. Kim menghabiskan 12 minggu bekerja dengan lembaga masyarakat dan para pemimpin untuk menjelaskan bagaimana klinik menyediakan layanan dan kerahasiaan layanan ini. Kim juga menyajikan informasi di 3 rumah. Peningkatan secara bertahap terlihat dalam penggunaan layanan termasuk janji yang hilang.